Selamat pagi anak-anakku yang terkasih. Salam sehat untuk kita semuanya. Hari ini kembali lagi bersama dengan Ibu Herlina di sini untuk pelajaran agama Katolik. Nah, pada hari ini Ibu menggunakan media YouTube. Jadi, kenapa Ibu menggunakan media YouTube? Kita tahu bahwa saat ini adalah masa-masa sulit bagi kita semuanya di tengah wabah pandemi virus corona 19 yang semakin marak, sehingga proses pembelajaran kita di sekolah untuk sementara waktu ini ditiadakan dan dialihkan ke rumah kalian masing-masing. Nah, pada kesempatan hari ini juga Ibu Herlina akan memberikan materi untuk anak-anakku sekalian yang terkasih kelas 7C. Kita melanjutkan materi yang minggu lalu. Minggu lalu itu materinya tentang apa? Sabda bahagia. Nah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, kita awali pelajaran kita dengan doa pembuka dulu. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Selamat pagi Allah Bapa di surga, kembali kami mengucap syukur kepadamu, terima kasih atas segala berkat dan kasih yang Engkau berikan kepada kami. Sehingga hari ini kami boleh melakukan pembelajaran secara virtual dan melalui media YouTube. Semoga apa yang akan kami pelajari bisa kami resapi dan kami mengerti, sehingga dapat kami tuangkan dalam ujian kami nanti dan kami aplikasikan juga di dalam kehidupan kami sehari-hari. Semua doa yang jauh dari kata sempurna ini kami sampaikan kepadamu dengan perantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Santo Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Baik, anak-anakku yang terkasih, seperti yang Ibu Herlina katakan tadi, Ibu menggunakan media YouTube. Nah, jadi apabila ada penjelasan atau materi yang Ibu sampaikan di YouTube ini, di YouTube Ibu Herlina, ada yang kurang kalian pahami atau kurang mengerti dengan penjelasan yang Ibu berikan, kalian bisa menuliskan pertanyaan kalian atau sesuatu hal yang mungkin ingin kalian sampaikan berkaitan dengan pelajaran Ibu Herlina. Bisa kalian tuliskan di kolom chat di YouTube Ibu, atau bisa kalian japri Ibu, chat via WhatsApp. Nah, link dari video YouTube Ibu yang Ibu bagikan hari ini akan Ibu bagikan linknya di grup kelas. Jadi kalian di rumah bisa sambil belajar. Dan materi-materi tambahan juga akan Ibu bagikan di YouTube. Karena situasi saat ini tidak memungkinkan untuk kita melakukan pertemuan tatap muka, sehingga kita menggunakan media YouTube. Nah, harus tetap semangat, kita akan masuk ke dalam materi, oke? Minggu lalu kita sudah belajar tentang apa? Sabda bahagia. Semoga anak-anakku yang terkasih masih ingat sabda bahagia. Ada 8 sabda bahagia. 8 sabda bahagia. Nah, hari ini kita akan belajar tentang kasih yang tidak membedakan. Bu, apa itu kasih yang tidak membedakan? Nah, kita lihat sama-sama ya. Sabar, Ibu share screen dulu. Oke, tunggu sebentar. Nah, kasih yang tidak membedakan. Apa itu kasih yang tidak membedakan? Kita lihat. Tadi kita sudah doa pembuka, sekarang kita langsung masuk ke pertanyaan. Karena ini sudah video, jadi kalian menyimak video yang Ibu Herlina berikan. Menurut Anda, apakah itu kasih? Bisa dijawab di kolom chat ya. Kemudian ada pertanyaan kedua. Apakah kalian bangga menjadi warga negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu? Pertanyaan yang ketiga, apakah kalian sudah melakukan kasih kepada sesama sebagai satu warga negara Indonesia? Ketiga pertanyaan ini bisa kalian jawab di kolom chat
live YouTube Ibu atau bisa japri ke Ibu Herlina secara pribadi kalau misalnya malu untuk menuliskan di kolom chat gitu. Nah, kita masuk ke penjelasan. Semoga bisa kalian lihat ya di YouTube Ibu tulisannya ini mungkin kurang jelas. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang memiliki kebinekaragaman dari suku, ras, warna kulit, bahasa, dan lainnya yang menjadi satu bangsa dan negara dengan dasar negara Pancasila. Kita dan Bhinneka Tunggal Ika adalah sebagai simbol dari keberagaman bangsa Indonesia. Sebagai bangsa yang besar, tentu dalam perbedaan ini kita perlu memahami bahwa perbedaan bukanlah sesuatu hal yang buruk, anak-anakku yang terkasih, melainkan apa? Melainkan sesuatu warna yang indah dalam sebuah negara yang besar seperti Indonesia. Oleh sebab itu, kita sebagai warga negara Indonesia harus apa? Harus saling menghargai sebagai sesama saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh ada kasih yang membedakan. Jadi dari seluruh bangsa kita Indonesia ini, kita tidak boleh ada kasih atau sekat-sekat pemisah. Misalnya, kamu suku Jawa, aku nggak mau berteman sama kamu, aku suku Bugis atau suku Kalimantan, kita tidak sepadan. Itu tidak boleh, seperti itu tidak boleh. Karena apa? Karena kita harus mengasihi sesama saudara sebangsa dan setanah air. Kita tidak boleh membeda-bedakan kasih itu sama rata untuk semuanya. Nah, kemudian karena apa kita tidak boleh membedakan kasih itu? Kita harus menyamaratakan bahwa kita ini adalah Bhinneka Tunggal Ika. Apa itu Bhinneka Tunggal Ika? Bhinneka Tunggal Ika adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Baik, kemudian kita akan belajar dari ajaran gereja tentang kasih. Kenapa Bu kita harus belajar dari ajaran gereja, Bu? Kenapa nggak belajar dari ajaran secara umum atau sosial saja? Karena kita ini sebagai orang Katolik yang 100% Indonesia dan 100% Katolik. Ya, 100% Katolik. Nah, kita akan belajar dari kitab suci tentang orang Samaria yang murah hati. Mungkin anak-anakku yang terkasih sudah pernah mendengar kisah ini di dalam kitab suci sebelumnya. Pada hari ini kita akan belajar kembali. Kita akan mendalami. Nah, pada suatu hari berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus, katanya, "Guru, apa yang harus kami perbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis?" Sebentar. Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana? Jawab orang itu, "Kasihanilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabanmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yeriko. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu.
Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Demikian juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan. Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu, dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya, sesudah ia menyiraminya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggakannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, rawatlah dia jika kau belanjakan lebih dari ini. Aku akan menggantinya waktu aku kembali. Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya. Kata Yesus kepadanya, pergilah dan perbuatlah demikian. Maria dan Marta. Nah, tadi kita sudah mendengar bersama tentang orang Samaria yang baik hati. Kemudian muncul pertanyaan, anak-anakku yang terkasih, untuk anak-anakku yang terkasih sekalian. Yang pertama, bagaimana situasi pada zaman Yesus menurut bacaan tadi? Tadi sudah kita simak. Kemudian yang kedua, carilah contoh dan tindakan Yesus dalam teks kitab suci tadi atau di atas dalam upaya mengikis sikap kasih yang tidak pilih-pilih. Sekarang kalian bisa men-sharingkan pengalaman-pengalaman kalian tentang kasih yang tidak membedakan di chat YouTube Ibu. Singkat saja ceritanya, singkat saja, misalnya begini. Bu, saya punya pengalaman tentang kasih yang tidak membedakan. Dulu saya itu adalah seorang yang pemalu, sehingga saya itu dijauhi oleh teman-teman saya. Kemudian ada seorang teman saya yang baik dan murah hati kepada saya, dia membimbing saya, kemudian dia mengajari kepada saya untuk tetap semangat, sehingga saya bisa belajar dari dia, Bu. Bagaimana kasih yang tidak membedakan, walaupun yang lain menjauhi saya, tapi dia tetap mengasihi saya. Kira-kira begitu ya, anak-anakku yang terkasih. Nah, saat pokok peneguhan. Nah, tadi kita sudah belajar dari kitab suci, kita sudah ada beberapa pertanyaan reflektif. Sekarang kita mendengarkan pokok peneguhan. Kasih itu mau menerima dengan hati yang tulus. Jadi, kasih itu apa? Kasih itu mau menerima dengan hati yang tulus. Ikhlas, tulus, tanpa embel-embel yang lain. Poin kedua, kasih itu tidak membeda-bedakan, sama seperti yang Ibu Herlina jelaskan di awal tadi. Kasih itu tidak membedakan. Kamu suku ini, kamu rambutmu, kamu keriting, kamu hitam, dan lain sebagainya. Tidak seperti itu, ya. Nah, Tuhan Yesus melalui orang Samaria mengajarkan kepada kita untuk tidak membedakan antara sesama kita. Terlebih, kita diajarkan untuk apa? Untuk mengasihi Allah dengan segenap jiwa raga, dengan segenap akal budi kita. Dengan demikian, kita juga dimampukan untuk bisa mengasihi sesama kita. Kasih itu murah hati, kasih itu sabar, kasih itu mau berkorban, tidak memandang bulu. Karena kita semua adalah satu, sama-sama satu, sebagai satu warga negara, dan juga sebagai anak-anak Allah. Jadi, kita bisa belajar dari orang Samaria yang baik hati. Bagaimana kasih yang ditunjukkan oleh seorang Samaria yang baik hati, yang tergerak oleh belas kasihan untuk menolong orang yang sedang mengalami luka. Nah, anak-anakku yang terkasih, kita juga diajak untuk mewujudkan kasih itu di dalam hidup kita sehari-hari.
Nah, kita sampai pada kesimpulan. Sebagai warga negara Indonesia yang berbeda-beda tetapi tetap satu dalam satu tanah air dan bangsa, mari kita belajar untuk hidup saling menghargai satu sama lain dengan mengasihi sesama kita dengan sama rata, dalam arti kita tidak membedakan si A, si B, seperti yang Ibu jelaskan tadi. Kamu berkulit hitam, kamu suku Jawa, aku suku Flores, aku suku Dayak, kita tidak sepantar, tidak bisa berteman, tidak bisa bersatu. Tidak seperti itu. Kita harus bersatu bersama-sama, karena itu kasih tidak boleh membedakan golongan ini, golongan itu, tapi kita harus bersama, diajak untuk mengasihi semua dengan tulus. Jadi kita kalau mengasihi seseorang itu dengan tulus, anak-anakku yang terkasih, dari dalam hati kalian harus mengasihi seseorang itu dengan tulus. Bagi yang sudah punya pacar atau sudah PDKT nih biasanya. Nah, itu kita harus mengasihi dengan tulus seperti kita mengasihi seseorang yang kita cintai itu. Kita harus mengasihi semua orang. Karena Allah mengajarkan kepada kita untuk tidak membeda-bedakan semua orang. Nah, dalam ajaran gereja Katolik juga, hukum kasih adalah hukum yang utama. Tadi kita sudah belajar, bukan? Belajar dari orang Samaria yang baik hati. Maka mari kita menjadi orang Samaria di zaman ini. Khususnya di zaman pada saat ini, di era yang sangat sulit ini, di masa-masa yang sulit, kita sedang mengalami pergumulan, terutama karena adanya wabah pandemi ini. Mari kita belajar untuk menjadi orang Samaria yang baik hati di zaman kita saat ini. Dengan apa? Kita bisa mengasihi sesama kita. Sesama kita semua sebagai anak-anak Allah, tanpa membedakan kasih. Nah, itu kesimpulannya. Demikian pelajaran kita pada pagi hari ini dengan tema kasih yang tidak membedakan. Mungkin penjelasan Ibu Herlina terlalu cepat atau terbantah-bantah, kalian kurang memahami, ada sesuatu hal yang perlu kalian pertanyakan, atau Bu, terlalu cepat, Bu, nggak ngerti, Bu, kok slide-nya nggak nyambung atau apa, itu kalian bisa menanyakan di kolom chat, atau kalau kalian mau bisa bertanya Japri Ibu Herlina. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang Ibu Herlina sampaikan dapat kalian terima. Kita tutup pertemuan kita dengan doa penutup. Nah, tetap semangat, jangan lupa link yang Ibu bagikan ini kalian buka, kalian saksikan, karena akan ada tugas-tugas juga yang akan Ibu berikan. Mari kita siapkan hati untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, kami mengucap syukur padamu karena kami boleh menyelesaikan pelajaran pada pagi hari ini. Kami sudah belajar tentang kasih yang tidak membedakan. Semoga kami sebagai anak-anak-Mu mampu menyadari bahwa kami semua adalah sebagai sumber kasih dan mampu menghasilkan kasih bagi sesama kami di dunia ini. Tuhan, berkatilah kami selalu, semoga kami menjadi anak-anak-Mu yang penuh kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Santa Vincentius dan Santa Luisa, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Terima kasih, sampai jumpa.